Welcome back to Siput Hutan. Before we start, this content is brought to you by Centris ID, your lifestyle provocator. Mau cari handphone murah? Realme lagi diskon besar-besaran ya. Jadi buat kalian semua yang mau beli handphone, stop right there, open the description, ada link di situ. Kalian bisa mendapatkan penawaran spesial dari Realme berkolaborasi dengan Centris ID yang memberikan diskon 50%. Semurah apa kayak apa? Check it now and grab it fast. Lanjut. Jadi hari ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu, sudah datang ya. Apalagi, dan apalagi. Ini adalah sebuah kotak misterius. Kotak misterius itu apa? Ini adalah di SCX10 Pro. Ya, ini adalah sebuah kit yang mengguncang dunia. Jadi hari ini akan kita langsung buka dan tanpa babi bu lagi ya. Kita langsung barbarin. Dan akan kita lihat. Inilah dia. Jadi as you can see, SCX10 Pro ya, kit complete assembly required, 2 years limited warranty ya, dari garansi dari Axial 2 tahun, jadi kalian bisa registerkan RC kesayangan kalian. Terus tidak ada pemberitahuan yang terlalu banyak ya di sini ya. Ini dimension ya, length-nya itu 4229 m, jadi 423 lah, kurang 0,1 mm, itu panjang, lebarnya itu 234,9 m. Ini adalah panjang dari mount ke mount ya, mount bumper depan dan mount bumper belakang, and ujung as kiri dan as kanan ya. Height ini ada di 7 inch ya, 120 mm tire approximately. Jadi kalau pakai ban 120 mm, height kalian itu di 7 inch. Wheelbase ada di 317,5 mm. Jadi ini wheelbase yang unik ya, sobat. 317,5. Jadi saya ulangin lagi 317,5. Ground clearance ini ada di 2,25 inch. Ini adalah 1,4 kg without components. Ya. Ada tulisan lagi apa ya? Age recommendation not for children under 14 years. This is not a toy. Beneran. This is not a toy. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Competition optimized chassis. Waduh, chassis competition ya. Ini biasa orang sebut LCG. Nah, chassis ini punya kelebihan, di sini ditulis sama dia lighter ya, itu ringan, lower and highly adjustable. The aluminum plate of SCX10 Pro 4WD. Chassis is optimized for comp worthy. Comp worthy itu competition worthy. Jadi maksudnya itu masa depannya panjang untuk competition ya. Crawling and incline and side healing and breakover. Breakover itu gini ya. The trailing or four-link suspension, ya, aluminum oil-filled shock, and the complete ball bearings keep performance smooth and steady. Jadi kit ini itu bisa disebut all bearing ya. Jadi sudah kit pakai bushing. Jadi ada sob, kit pakai bushing itu ada ya, MSD itu ada. Terus beberapa SCX di first gen itu saya masih menjumpai bushing ya. Jadi kalau dia sudah menyatakan diri all bearing. Nah, LCG ini sendiri itu mempunyai desain chassis yang unik seperti yang ini ya. Bisa kita lihat ya. Jadi posisi gravitinya dia, centered gravity-nya itu ada di bagian depan dan agak ke bawah. Umumnya LCG itu menggunakan motor atau dinamo di bagian sini atau di bagian sini. Tetapi yang menandakan dia itu disebut LCG itu adalah chassis yang begini, naik begini loh, sampai ke shock tower. Jadi buat teman-teman sekalian semua, kalian nggak perlu lagi pakai shock tower.
mungkin adapter shock tower perlu kalau kalian mau merubah geometrinya, tapi kalau di sini sudah didesain lagi sehingga jadi satu dengan sasis. Jadi kalian tidak perlu pakai itu. Terus optimize aluminium shock ya. Jadi optimize aluminium shock ini sudah dioptimalisasi, maksudnya begitu ya. Jadi sedikit menarik, kenapa? Karena optimization kali ini itu berbeda dengan bentuknya shock axial pada umumnya. Jadi ini sangat menarik. Terus dia di sini juga menggunakan full gearbox ya, dan dia menggunakan fitur overdrive. Nah, fitur overdrive-nya ini menarik juga sobat. Kenapa? Karena biasanya kan yang dimainkan itu adalah merubah putaran depan menjadi lebih cepat daripada putaran belakang. Secara logika seperti itu. Hanya Axial ini punya desainer yang menurut saya menarik ya. Nanti akan kita bahas desainernya siapa. Itu yang berpikir melakukan reduksi di putaran roda bagian belakang. Nah, menurut pemikiran pemain RC Sombong, teman saya itu, dan saya, ini menarik karena memang dia itu menjadi lebih lambat, ya, sehingga putaran depan menjadi lebih signifikan, karena putaran belakang dilambatkan. Itu lebih menguntungkan daripada kita ngencengin di yang bagian depan. Kenapa? Karena kalau kita ngencengin di putaran bagian depan, rasio putar akan bertambah. Di situ itu juga berpengaruh ke banyak hal, mulai dari smoothness and lifetime. Jadi kalau bisa diperlambat lebih lambat itu jauh lebih baik daripada dipercepat, karena ya putarannya akan jauh lebih sedikit. Jadi itu pemikiran yang cukup brilian. Di sini dia menerangkan adalah multi-piece axle with steel tube. Ya, jadi steel tube-nya dia itu metal, tetapi ada sebagian yang tidak metal. This is part yang krusial sekali, bisa kalian upgrade ataupun tidak upgrade, itu bebas. Winch mounting sudah disediakan di bagian atas. Nah, terus dia juga melihatkan bagian ini ya, di gambar ini. Ini servo yang bisa kalian taruh di bawah ataupun di atas. Mau tidur, mau berdiri bisa, asal kalian juga kompensasikan dengan winch yang kalian pakai. Kalau kalian mau pakai servo tidur di sini juga bisa, asal winch-nya kalian PTO yang model berdiri, seperti Muscle itu bisa kalian jadikan alternatif. Terus forward motor mounting, jadi motornya itu masih ke arah bagian depan lah, intinya seperti itu. Oke, langsung aja kita buka ya. Sebelum kita jelasin lebih lanjut, kit ini didesain oleh White Melon. Siapa White Melon itu? White Melon itu adalah pro player lah di dunia percrawlingan ya. Jadi, nah bukan yang terbaik tapi cukup powerful ya. Jadi secara competition, secara kompetitif itu memang dia poin yang bisa dibilang tinggi sekali ya. Jadi ya tidak ada yang terbaik, tapi salah satu yang terbaik lah. Kalau menurut saya itu di situ. Nah, dia itu udah kerja sama Axial 2,5 tahun ya. Dan dia mendevelop beberapa teori baru di dunia persasisannya Axial itu mulai dari SJ6. Nah, kali ini dia itu mendevelop, dia itu juga engineer ya, jadi dia bisa bikin dan juga pemain yang bukan cukup ya, sangat bagus dan dia memenangkan beberapa kejuaraan ya. Dari situ dia memenangkan menggunakan basic kit yang seperti ini dengan teori 10x Pro itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Axial mempunyai project, jadi dia ini menggunakan desain dari si Melon ya untuk lahirnya sebuah RC crawler ya. Nah, RC ini itu unik. Uniknya kenapa? Karena RC ini itu berseberangan banget dengan beberapa regulasi ya. Jadi kalau regulasi itu bisa atau enggak ini buat kompetisi. Jangan lihat RC-nya, tetapi lihatlah regulasinya. Karena regulasi itu di Indonesia dan di Amerika berbeda. Jangankan gitu, di Surabaya dan di Jakarta mungkin bisa berbeda. Di pulau yang satu dengan pulau yang lain juga bisa berbeda. Nah, jadi buat kalian semua yang ngobrolin masalah regulasi, ya, please dibaca dulu regulasi pertandingan yang mau kalian ikutin. Jangan membandingkan regulasinya dengan regulasi lain. Misalnya, oh ini dulu enggak begini, oh ini yang di sana enggak begini, kenapa di sini begini, gitu loh.
Kenapa? Karena panitia sudah mengatur regulasi itu untuk memberikan dinding-dinding ya di kompetisinya. Mungkin karena pertimbangan track, pertimbangan waktu, maka regulasinya dirubah. Jadi itu poin-poinnya. Jadi kalau kalian mau bikin regulasi sendiri ya silakan mengajak teman-teman atau yang lain untuk membuat lomba yang konsepnya sesuai dengan regulasi itu atau mengusulkan ya ke beberapa komunitas untuk kompakan bermain regulasi sehingga tidak ada benturan ya. Karena di sini ini benturannya banyak banget. Ini kalau kita masukin ke kelas permainan ini itu bisa LCG ya berarti harus based by Sorka, tapi ini juga sebenarnya masuk ke production ya bisa masuk ke FFA, bisa masuk ke hard body, tapi sekali lagi ini itu sesuatu yang beririsan ya. Kalau kalian paham itu, coba kalian yang secara ini kan tujuannya pro ya. Kalau pakai ini kan berarti orangnya itu seharusnya sudah pro ya. Dibaca regulasinya, apabila memang cukup atau mampu mengikuti dengan regulasi tersebut ya kalian baru ikut. Kalau memang regulasinya itu dirasa tidak mampu ya, ya kalian harus cari cara untuk menyesuaikan diri dengan regulasinya. Jadi prinsipnya seperti itu ya sobatku untuk regulasi. Nah, untuk kitnya sendiri, kit ini itu didesain oleh si Melon tadi untuk bisa jadi multidimensional kit, mulai dari trailing extreme ya, scale, hard body, sampai ke crawler yang sangat ekstrim. Nah, jadi ini adalah kit one for all ya, tergantung kalian nge-build-nya kemana, tetapi juga harus diingat, bukan berarti statement yang saya pakai ini bisa untuk nembus ke semua competition yang ada di Indonesia atau di negara tetangga Malaysia, Singapura ya. Bukan seperti itu. Kenapa? Setiap lomba punya aturan, setiap lomba punya regulasi. Tolong regulasi itu dipatuhin gitu ya. Jadi jangan bawa ini, katanya si Pudutan ini one for all berarti bisa karena ada sisi yang dimenangkan. Ini adalah kit yang production ini ya susah kalau kita bermain adu debat seperti itu. Jadi lebih mudah pahami regulasi, tanya bila tidak tahu, dan komunikasikan. Mungkin dengan panitianya kalian bisa fotokan kitnya atau rig RC-nya, jadi baru kalian konsultasi. Kalau memang bisa ikut, ya silakan ikut. Kalau memang tidak bisa ikut, harus ada yang dirubah, willing to pay, effort, ya kalian rubah. Kalau enggak, jangan. Jadi itu bisa jadi bumerang. Dalam paket pembeliannya dia dapat stiker Excel Pro, buku manual yang bagus banget ya. Buat para sultan-sultan Sipudutan yang sudah order, terima kasih. Ya, coming soon kit kalian akan segera kita rakit dan jadikan. Buat yang mau ngerakit sendiri, akan mulai dikirim Senin besok. Nah, plastik yang pertama, plastik bagian H, ini bagian atas, ini kita bisa lihat ada body post, lalu juga ada bumper ya. Bumpernya kecil banget sob, jadi ini mengerikan. Tidak ada fairlead di dalam bumper ya. Menurut saya ini juga cukup menarik ya. Harusnya kan ada fairlead. Tidak ada fairlead ya. Lalu ada link ya di back D. Link ini dan end rod-nya, end link-nya, rod end-nya ya apapun itu. Desainnya baru ya, jadi berbeda banget dengan desain SCX3 yang menggunakan lubang di setiap linknya. Di sini linknya pakai link solid ya. Dia menggunakan end rod atau rod end yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi bagus atau enggak tahu, cuman karena ini special design ya termasuk grade pro yang paling tinggi ya seharusnya bagus. Kopel seperti biasa kopel aksial ya, kopel plastik yang kuat ya dengan gerigi-gerigi yang cukup banyak ya. Jadi buat kalian semua yang pakai RC ini, kopel perlu diganti enggak? Sebenarnya enggak, tapi kalau ngejar estetika ya perlu. Tapi kalau pertimbangannya main yang kelas berat itu kita juga harus pikirin berat dari RC-nya sendiri. Jadi enggak perlu diganti. Lalu ini ada shock ya di back B. Nah, ini ada tabung skok aluminium ya yang bisa kalian pasang. Di kesempatan ini kita bisa lihat dia pakai piston skok ya.
3 hole ya. Jadi lubang 3. Bagian ini bisa kalian custom, kalian bisa beli di Axial atau aftermarket lain. Secara ini Axial ya. Banyak sekali pilihannya. 3 hole bisa kalian ganti 1 hole, 2 hole, atau pakai side hole, yaitu terserah kalian. Itu tergantung performa. Kalau saya diganti atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena saya pengen nyoba. Kan ini katanya desainnya dari sang juara. Jadi ya perlu kita coba. Terus di sini oilnya pakai 35 WT ya. Jadi dia dapat 2. Pakai 1 cukup enggak? Kayaknya cukup. Ya mungkin buat spare, tapi ya tergantung kalian lagi ya. Kalau saya aliran full oli ya. Jadi saya nggak mau oli separuh ya, saya full. Kalau kurang ya saya encerin lagi. Kalau terlalu empuk ya saya kerasin dikit. Terus di back G itu ada side plate ya. Side plate-nya ini ada di bagian samping dan di sini juga dapat bracket ya untuk menjaga rangka kiri dan kanannya supaya dia juga lebih kuat dan tahan. Terus di dalam sini juga kalian mendapatkan servo horn ya. Jadi metal servo horn udah include ya. Jadi cukup menarik. Lalu kita lanjut ke back C. Di back C ini kalian mendapatkan gear ya. All metal gear ya. Di sini ada hal yang unik ya. Pro tips dari si Wyatt Melon, kalian tidak diperkenankan mengencangkan baut spur terlalu kencang karena dia ini tidak menggunakan slipper ya. Jadi bukan slipper yang plate itu ya, tapi dia pakai satu kayak dudukan shock kecil gitu untuk slippernya. Jadi jangan terlalu keras kalau memang pengen ada slippernya dikit gitu. Di sini juga dapat bearings ya. Terus dapat spur gear. Spur gearnya ini pakai Teflon ya, jadi udah pasti halus banget bunyinya. Dan di sini juga dilengkapi dengan 2 servo horn untuk overdrive ya, underdrive atau overdrive ya. Di bagian belakang itu. Di sini dapat 2. Dan di situ juga dapat 2. Saya masih gagal paham ini. Kenapa dapat 2 servo ya? 2 horn ya. Seharusnya 1 cukup, tapi ya lumayan lah kalau dapat 2. Dengan sistem transmisi ini kalian harus memasang hook ya di bagian C ini, jadi harus kalian ikutin buku petunjuknya. Karena rodanya, gearnya itu akan bergerak maju mundur sesuai dengan overdrive yang kalian inginkan. Jadi overdrive-nya dia itu 40%, jadi gini. Roda depan akan berputar 40% lebih cepat daripada roda belakang. Itu ketika overdrive. Atau underdrive. Nah ini ngomongnya sulit ya. Rata-rata kan ngomongnya overdrive ya. Teorinya dia ini underdrive. Kenapa? Karena roda belakang yang dilambatkan 40%. Itulah, lebih kurang seperti itulah. Jadi dia ini melambatkan, jadi ya berfungsi juga sebagai overdrive. Sebenarnya sama aja. Jadi di situ teknologinya berbeda dengan pola pikir yang berbeda tapi hasilnya sama. Ya, jadi sama-sama yang depan lebih cepat 40% daripada yang bagian belakang. Lanjut di bagian E ya, di bagian E ini kalian mendapatkan grease, black grease dan threadlock ya. Black grease ini biasanya carbonate black grease sama bearings sama beberapa peralatan gardannya ya. Jadi udah lengkap banget. Bearingnya di sini all shield bearing ya, jadi pakai bearing yang ada seal-nya itu. Yang open ada 3 ya. Nah 3 itu saya juga agak bingung dipasang di mana, karena setahu saya harusnya 4 ya. Oh benar, dia dapat 4 yang open. Berarti 4 yang open itu adalah penjaga dari bevel setiap gearnya. Jadi di situ kalian juga nggak usah bingung ya, ikutin buku manualnya. Open bearings itu biasanya untuk holding dari bevelnya itu sendiri. Oke, lanjut kita sekarang akan buka ke bagian rangkanya. Ya, ini adalah bagian terakhir di kotak kita hari ini ya. Jadi di kotak ini kalian tidak akan melihat apa-apa. Kotaknya kecil banget sobatku. Jadi kotaknya itu
pro banget. Jadi jangan kalian tanya dapat ban atau enggak. Karena pro user ya. Itu nggak butuh ban, karena kita nggak mungkin pakai ban yang sudah dikasih sama pabrikannya. Misal pakai Vanquish, saya nggak pakai bannya Vanquish. Saya jual, pakai Excel saya juga nggak pakai bannya Excel, saya jual. Pakai Traxxas saya juga nggak pakai bannya Traxxas, saya jual. Karena kita menggunakan ban yang sudah kita sukai dari beberapa pabrikan seperti Proline atau Louis ya. Proline atau Louis. Louis GRSM, Proline bisa pakai Hyrax atau pakai Swamper ya. Jadi itu pilihan dari kita sendiri, builder dan yang main tentunya ya. Nah, ini adalah rangkanya ya. Ini adalah rangka yang sangat berbeda daripada Axial 2 dan Axial 3. Jadi dengan rangka ini tentu saja performa akan jadi jauh lebih baik ya, karena arch angle-nya, sudut yang di bagian tangan saya ini itu akan jadi bagus sekali, dan dia akan sedikit banyak itu agak sedikit dongak begini loh. Jadi ketika crawling, arch bendingnya ini tuh bagus banget. Ini supposed to be professional kit ya, dengan harga yang cukup terjangkau untuk beberapa kelasnya dari kit-kit ini ya. Ini mahal 8 juta, 250, 8 juta something lah. Tapi kalau kalian bandingin sama tim G-Speed, ini nggak ada apa-apanya harganya. Tim G-Speed jauh lebih mahal di kompetisi yang sama selevel dengan Sorka Rules ya. Jadi ini cukup menarik karena digebrak dan di marketing dengan baik menurut saya. Bisa diwujudkan untuk crawling, bisa diwujudkan untuk adventure karena production dan lain sebagainya. Nah, jadi agak sedikit bisa mengguncang dunia RC ya, di mana aja, nggak di Indonesia aja ya. Jadi tentang aturan production itu sebenarnya bagaimana dan harus kayak apa. Jadi kalau kita visualisasikan rangkanya itu akan jadi seperti ini ya nanti ya. Nah, yang di depan ini bagian depan, yang di dekat tangan saya ini adalah bagian belakang. Jadi ini adalah depan, ini ya. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Seperti ini. Nge-build rangka ini sulit atau enggak? Nge-build rangka ini lebih sulit daripada nge-build rangka kanal C. Kenapa? Karena ketika kita mengencangkan sebuah baut ya, kalau kanal C itu di sini kan ada penyangga-penyangganya gitu ya. Kita bisa pasang dulu satu. Kita seretin kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan, jadi lalu baru kita pasang. Nah, kalau di rangka yang tidak kanal C ini, ya kita nggak bisa nyeretin di satu sisi. Jadi kita harus menjadikan dia seperti ini ya, dan mengenyangkan kiri kanan dengan ritme dan kekencangan yang sama. Jadi itu tekniknya agak ribet ya. Keistimewaan kit ini ada di desain pro kitnya sendiri, yang bagi sebagian orang mungkin ribet dan membingungkan ya. Karena placing servo bisa di atas, bisa di bawah, link kalian bisa pakai trailing atau four link. Nah, jadi agak sedikit membingungkan ya, mau pakai Panhard atau enggak itu bisa kalian set up, dan itu semua lengkap banget gitu loh. Jadi ya di poin itu buat kita yang newbie itu agak sedikit membingungkan. Rangka ini kalau saya lihat ya, ini adalah aluminium dengan hairline finish yang sudah di anodize ya, atau di powder coating. Sorry, ini adalah rangka aluminium hair finish dengan powder coating. Jadi cakep banget ya. Cuman kita nggak tahu alignment kiri dan kanannya itu di mana, karena ini simetris dan sama. Mostly orang akan bertanya-tanya ini, bagaimana cara masang ini kiri dan kanannya sama ya. Jadi ya
ya ya tidak bisa dibedakan, Sob. Kiri kanan ya nggak ada yang berbeda, ini semua simetris, jadi mau kalian pasang di kiri dan di kanan bebas. Ya. Jadi yang menarik tadi itu selain rangkanya ini desain khusus itu keribetannya dia. Ya bisa servonya itu bisa tidur, servonya bisa berdiri, linknya bisa kalian sesuaikan, dan overall dia itu dipersiapkan untuk grade competition. Kalau kalian ada yang tanya masalah gearing dan lain sebagainya, untuk gardan depan ini isinya AR45 ya. Kalau ada yang tahu ya, AR45 itu SCX3 ya, port. Bevel pinionnya sama. Asnya sama atau enggak, kayaknya sedikit berbeda. Cuman kalau dengan tipe straight ya, SCX3 straight saya rasa sama ya. Jadi tidak terlalu ada yang berbeda. Cuman di sini ya menariknya dia itu menggunakan dasar-dasar pemikiran yang baru, sehingga konstruksi dari dia itu berubah total, yang dari RC Production seperti yang kita ketahui menjadi lower chassis gravity. Nah, itu jadi unik ya, dan dia melabeli diri dengan kelas yang competition scale. Nah, itu bahasanya agak tabu dan abu-abu ya kalau menurut saya ya. Di sini lengkap banget ya. Jadi seperti biasa buku manual jangan sampai kalian buang karena semua part number ada di sini. Cuman beruntunglah kalian pengguna Axial karena semua support brand ke Axial itu luar biasa luas. Kalian bisa pakai beberapa merek yang mahal-mahal seperti Vanquish, Trend, terus Vitaphone, itu ada semua. Kalian bisa cari line up kedua seperti Injora, ya Racing ya, itu ada semua. Kalian bisa cari opsi ketiga lebih bawah lagi China non-brand, itu juga ada. Nah, jadi buat kalian semua yang udah order, terima kasih. Tunggu baik-baik yang nge-build di kita dan yang sudah siap kirim, besok akan segera kita kirim karena hari ini kita baru bisa melabeli dia dan mendistribusikan ke kalian semua. Terus saya juga akan coba ngerakit satu ya, dengan mengikuti manual book ini sebaik mungkin ya, sehingga bisa berkomen atau merasain ya desainnya si melon ini bagaimana ya. Perkara sulit atau enggak ya seperti biasa nanti kita minta bantuan kalau enggak bisa. Karena saya suka ngerakit RC itu berdua ya, sambil sama-sama melihat dan mengkoreksi. Karena ada beberapa poin di manual book itu yang keliru seperti ukuran baut. Nah, ukuran baut itu kalau keliru akan merusak beberapa parts holder bracer yang ada di sini. Jadi menarik untuk dicoba. Kalau kalian ada yang tanya hardbody atau Lexan, kali ini kita tetap strike pakai hardbody, jadi jangan khawatir. SCX10 Pro ini akan kita upgrade ke hardbody sehingga bisa bermain bersama teman-teman kita ya di braking atau di trouble yang menggunakan hardbody regulation seperti itu. Ban 120 pakai apa? Proline Super Swamper atau Hyrax? Hyrax. Inner spawn dual stage. Skok pakai standar ya. Dan seperti biasa ya akan kita kasih hardbody dan akan kita update per bagian. Jadi stay tune terus. Buat kalian semua yang pengen nonton, pengen tahu tentang RC ini jadinya kayak apa, ini akan menjadi menarik banget menurut saya karena babak baru di dunia per-RC-an sudah dimulai ya. Kita akan merakit sesuatu yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya karena kita nggak kenal ya dengan sasis seperti ini ya. Kita cukup tahu ya LCQ ya cukup tahu, cuman untuk mengenal dia itu ya kita perlu kenalan. Jadi selamat perkenalan dan selamat datang SCX10 Pro. Bagus atau enggak, saya nggak tahu, cuman reviewnya 99% recommended. Jadi apakah itu benar-benar recommended sesuai dengan reviewnya? Ya,
kita nantikan dan kita jadikan. Kedepannya mau kita barbarin atau enggak, nanti kita bisa bicarakan. Gitu sobatku. Jadi saya sempat kontak dan berbicara dengan beberapa seniornya yang di sana, di Axial, itu ada beberapa hal yang perlu kita waspadai dalam merakit RC ini. Yang pertama, dilarang mengencangkan spacer terlalu kencang untuk bagian slipper ya dari spur, itu akan berbahaya. Tapi kalau saya ya saya matiin slippernya karena spur saya harus mati kalau saya settingan itu. Tapi kalau buat kalian semua jangan, karena ketika spur itu mati ya, atau tidak ada slippery-nya ya, itu akan berbahaya cracking atau rusak dari gear. Jadi itu sesuai dengan kaidah kalian dan tujuan kalian. Lalu mereka juga memberikan tips untuk tidak terlalu mengencangkan baut yang menggigit pada plastik. Jadi itu kita harus benar-benar smooth and tighten ya. Jadi muternya itu pakai 2 jari gini aja cukup ya. Jangan kalian gini. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, pastikan alignment shock benar dan stopper shock dipasang. Kenapa? Karena link dan spurnya dekat banget. Jadi ada orang yang kadang-kadang itu pengen ceper dan lain sebagainya, ya kalian harus merubah derajat kemiringan shock ini. Tetapi stoppernya tetap dipasang. Jadi jangan sampai stopper tidak dipasang. Beberapa orang kan bilang, oh saya nggak pakai stopper shock gini-gini. Nah itu akan berbahaya karena link akan bertemu dengan spur dan ya itu akan jadi desain yang buruk ya. Jadi beberapa tips itu yang disampaikan dari pihak Axial waktu kita hubungin dan kita tanya-tanyain terkait clue-nya ngerakit RC ini ya. Semoga review ini bisa jadi sesuatu yang membantu kalian ketika kalian ingin membeli SCX 10 Pro. Jadi wish me luck dalam merakit ini ya. Semoga ngerakit RC ini tanpa gangguan dan halangan dan segera bisa kami update ke kalian bagaimana perkembangannya tentang RC yang cukup mencengangkan ya. Karena kenapa ya? Karena konstruksi ini itu tidak pernah terbayangkan dan terpikirkan akan dilahirkan oleh Axial ya. Di wujud yang nyata. Jadi ini ya keren buat kalian Axial lover ya, pencinta Axial wajib beli. Anggap aja ini kit special edition. Mau dipakai lomba bisa atau enggak, pusing nanti, nggak usah dipikirin. Yang penting punya dulu daripada kalian nyesel tidak punya. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Karena kit ini ya memang license dari Axial, special design dari sang juara White Melon yang memang sudah 2,5 tahun punya kontribusi di Axial. Jadi dia kerja di Horizon, ya Horizon Hobby, bukan di Axialnya tapi di Horizon Hobby-nya ya. Terus supportnya itu seperti ini akhirnya jadi brand di Axial SCX 10 dengan label Pro. How pro you are ya, kalau pro ya paling nggak punya satu lah so. Oke, terima kasih buat kalian semua yang nonton ya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update dari kita, and leave a comment for everything you want to ask. Kalau kalian nanya ada ready stock apa enggak, ada. Di luar yang PO sudah dapat special price, dan buat kalian yang udah PO kemarin, terima kasih banget ya. Pesanan kalian akan segera on the way dengan GNT Express. Lanjut.